Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah Tani dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Adapun yang sakit, semoga lekas diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Sobat, di kesempatan pagi kali ini, izinkan kami untuk mereview tanaman timun kami yang kami budidayakan di dalam greenhouse. Saat ini memasuki usia 29 hari setelah tanam. Ya, tempo hari kita nanamnya langsung dari biji. Mungkin ada sobat di sini yang melihat saat kita tanam ya, 29 hari yang lalu. Nah, hari ini adalah hari ke-29. Jadi besok pagi tepat 30 hari kita melakukan budidaya timun di dalam greenhouse ini. Nah, sobat, di usia 29 hari ini bisa kita lihat tanaman timun kita sudah menghasilkan bakal buah dan juga bunga-bunga yang tumbuh di setiap tanaman ya, sobat. Ini bisa kita lihat rata-rata bunganya sudah mulai bermunculan dan bakal buahnya pun sudah mulai kelihatan. Kalau kita lihat pertumbuhan tanaman timun kita alhamdulillah sudah semakin bagus dan sudah hampir sampai di batas lanjaran ya. Dan seperti ini bakal buahnya sobat. Bakal buah yang bermunculan di tiap ketiak daun ya. Ini di tunas air tumbuhnya ya. Tunas air ini juga mengeluarkan bakal buah yang lumayan banyak ya. Alhamdulillah bisa kita lihat daunnya hijau, subur. Meskipun di tengah musim kemarau seperti saat ini sobat. Nah, di tempat kami saat ini sobat, bukan hanya dilanda musim kemarau, namun juga tempat kami sini dilanda kabut asap sobat. Jadi bisa kita lihat ya, mungkin bisa kelihatan di sana itu bukan kabut biasa atau embun, melainkan itu adalah kabut asap dari sisa pembakaran hutan atau lahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sobat. Sehingga dampaknya di tempat kami terjadi polusi dari kebakaran hutan. Jadi ini sudah kami alami kurang lebih 2 bulan sobat ya. Sejak memasuki musim kemarau hingga saat ini, kabut asap di tempat kami juga semakin parah. Ya sobat, kali ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan seputar budidaya tanaman timun di dalam greenhouse. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita membudidayakan tanaman di dalam greenhouse, otomatis serangga polinatornya tidak masuk ya sobat ya. Tidak masuk ke dalam lahan kita sobat. Jadi ada yang bertanya bagaimana cara melakukan polinasi tanaman timun hingga bisa menghasilkan buah. Layaknya melon, kalau melon kita budidayakan itu sobat, kita harus melakukan polinasi bantuan ya secara manual. Namun untuk di tanaman timun apakah sama seperti kita membudidayakan tanaman melon? Jawabannya adalah tidak sobat. Karena di tanaman timun ini kita tidak melakukan polinasi bantuan ataupun polinasi manual. Semuanya dilakukan alami oleh angin sobat. Kita menggunakan bantuan angin. Bisa kita lihat bunga jantan ini muncul di setiap ketiak daun sobat ya, di batang utama. Rata-rata di batang utama sobat dia munculnya. Namun ada juga yang tumbuh di batang tunas air ya. Namun lebih kebanyakan dia tumbuhnya di batang utama. Sedangkan yang di tunas air itu dia mengeluarkan bakal buah, kemudian mengeluarkan bunga juga sobat. Jadi otomatis kalau tanaman timun ini dia bisa melakukan penyerbukan sendiri ya. Sini bisa kita lihat tanaman timun kita yang sudah mulai besar. Ya, seperti ini sobat ya, sudah mulai membesar tanaman timun kita. Dan ini bakal buahnya juga cukup banyak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, daunnya bergoyang ini. Ini adalah bantuan dari angin yang masuk dari celah-celah insect net ya. Jadi anginnya kalau di musim kemarau ini juga cukup kencang.
Jadi itu cukup membantu dalam melakukan penyerbukan di dalam screenhouse sobat. Ya sobat, di sini bisa kita lihat bakal buah yang muncul di satu batang timun ini cukup banyak ya, alhamdulillah cukup banyak. Bisa kita perhatikan, nah seperti ini bakal jadi buah ya, ini udah mulai tahap pembesaran buah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jika kita membudidayakan tanaman timun di dalam screenhouse, itu tidak perlu menggunakan penyerbukan bantuan ataupun polinasi manual ya, karena dia otomatis melakukan penyerbukan sendiri sobat, terutama jika ada bantuan angin seperti sekarang ini. Ya sobat, jadi kesimpulannya adalah membudidayakan tanaman timun di dalam screenhouse juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu bentuk buahnya bisa jadi lebih bagus karena tidak terserang hama lalat buah, karena lalat buah tidak masuk ke dalam screenhouse kita sobat. Namun yang jadi masalah adalah karena kita tidak menggunakan plastik UV sebagai atapnya, tanaman kita juga masih bisa terserang oleh embun tepung ya, seperti ini. Ini diakibatkan oleh cuaca yang cukup ekstrim juga sobat, terutama jika ada gerimis lalu dilanjutkan dengan sinar matahari yang panas ya, sehingga bisa menyebabkan tumbuhnya jamur seperti ini sobat. Ini belum ada kita lakukan penyemprotan fungisida. Jadi budidaya tanaman timun di dalam screenhouse juga dapat menghemat biaya dalam melakukan penyemprotan pestisida sobat. Oke sobat, mungkin segitu dulu yang dapat kami tampilkan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk sobat sekalian dalam membudidayakan tanaman timun, khususnya di dalam screenhouse. Terima kasih saya ucapkan untuk sobat sekalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi ladang pahala untuk sobat sekalian karena ikut membantu mengembangkan channel ini. Buat sobat sekalian yang ingin bantu support kita, silakan like, komen, ataupun subscribe di channel ini sobat ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.